Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mulai kembali mendesain crankshaft ya. Di sini akan kita melanjutkan dari gambar sebelumnya yaitu gambar piston. Di sini kita akan membuat gambar crankshaft dan juga terakhir nanti akhirnya kita akan membuat animasi ya. Bisa bergerak sesuai dengan porosnya yang ada pada crankshaft ini. Oke, baik, tidak lama-lama kita mulai saja. Mulai dari klik new. Misalkan masih di sini seperti ini, template, klik ke bawah. Masih seperti ini, klik ke bawah lagi, pilih metrik, ambil standar milimeter, klik create. Nah, di sini halaman barunya. Lanjut kita membuat pemilihan dari plan-nya ya. Kita ambil pandangan front ya. Front seperti di sini. Kita klik axial plan front. Nah, selanjutnya dimulai kita akan membuat gambar lingkaran terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih dimension dari titik tengah sampai titik yang sumbu di sini adalah 44 mm. Kalau misalkan terjadi seperti ini, pilih klik front ya supaya terjadi zoom out. Ya, selanjutnya kita membuat ukuran di sini 72 mm. Klik front lagi untuk zoom out. Oke, selanjutnya kita pilih arc. Di sini kita pilih arc center point. Ya, kita mulai dari titik tengah di sini, klik. Kita pilih yang dari ke kiri ke kanan ya, seperti ini. Kalau sudah, klik kanan untuk OK untuk memberhentikan perintahnya. Selanjutnya kita pilih ini namanya horizontal constraint ya di sini, agar supaya dari titik yang kiri dan titik yang kanan itu rata gitu. Nah, ini jadi rata dan jadi lurus seperti itu ya. Klik kanan untuk lalu klik OK untuk memberhentikan perintah yang tadi. Lalu kita klik line ya, kita menghubungkan antara garis yang di atas ke bawah. Nah, di sini ada sedikit tricky. Di sini kamu perhatikan ada titik tengah. Di sini kan ada titik tengah ya. Dan hingga ke kiri itu adalah jari-jarinya. Tapi kita pilih yang ada simbol tangent ya, tangan. Ya, simbol tangan yang keluar dari sini, ada seperti lingkaran kecil di situ. Oke, klik di sini. Sama, maka dia simbolnya akan keluar ya. Lalu yang sebelah kanan juga sama, pilih yang ada simbol tangannya. Nah, itu klik ya, sudah selesai. Klik kanan, lalu klik OK. Nah, lalu kita pilih line untuk membuat garis sumbunya dari atas hingga ke bawah. Kalau sudah, klik OK. Lalu di sini klik yang di tengah, klik kanan construction agar dia menjadi garis sumbu putus-putus. Selanjutnya pilih dimension, kita berikan ukuran dari yang sebelah kanan yang di tengah. Sini ukuran 16,5. Nah, misalkan terjadi seperti ini, kita pilih ini ya, vertical constraint. Vertical constraint dari constraint ini yang untuk dari titik sumbu tengah ke garis tengah ini. Nah, maka dia akan lurus. Klik kanan, OK. Lalu pilih dimension, kita cek yang sebelah kiri apakah sama. Ya, sama ya. Kalau sama, dia accept aja, maka akan dapat hasilnya sama. Oke, lanjut. Selanjutnya kita berikan dimension antara garis tengah lingkaran ini ya, itu ukurannya 80 mm ya, 80. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita hapus yang tidak kita perlukan, lalu klik finish. Selanjutnya kita pilih extrude untuk menebalkannya. Nah, di sini ketebalannya itu adalah 15 mm. Maka di sini kita pilih symmetric agar dia posisinya di tengah-tengah. Maka di extrude-nya itu posisinya di depan dan yang di belakang. Kalau sudah, lalu klik OK. Oke, lanjut klik permukaannya, lalu klik create sketch ya. Lalu pilih circle untuk membuat lingkaran, klik di tengah-tengah ini. Kita pilih lingkarannya 72 diameternya. Lalu ambil 3D model ya untuk memberikan ketebalan. Itu ketebalannya itu 38 mm. Baik, lanjut. Kita geser sebelah kanan. Kita klik create sketch ya. Kita buat circle lingkaran. Sini kita posisikan di bawah dulu agar kelihatan titik tengahnya. Klik, kita pilih 72 mm. Map di sini ukurannya 54 ya.
Oke, 54. Lalu kita pilih 3D model, extrude. Selanjutnya sini sudah selesai ya bagian depan dan bagian engkolnya. Selanjutnya kita berikan plane ya untuk membuat mirror. Jadi sini kita butuh membuat plane yang di tengah-tengahnya terlebih dahulu, maka kita pilih mid plane between two plane ya. Kita pilih mid plane, jadi kita pilih permukaan yang di depan dan permukaan yang ini. Nah, maka posisinya pasti akan di tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat mirror. Yang pertama feature-nya sudah terselect ya. Kita klik permukaan yang sini, yang ini. Lalu kita pilih yang mirror plane-nya bagian yang ini. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Lalu klik OK. Nah, menjadi seperti mirror atau cermin gitu ya, kaca di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, lanjut. Kita akan memberikan mid plane lagi ya, bagian sebelah sini dan sebelah sini, maka akan membuat di tengah-tengah seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membuat mirror lagi. Nah, di sini mirrornya sedikit berbeda. Jadi kita pilih yang bagian bawah ya. Bagian bawah di sini supaya apa? Supaya dia akan membuat salah satu solid model ya. Sini solidnya cuma satu. Sini kita pilih dulu ya solidnya. Feature-nya yang ini, yang ini, yang ini ya, semuanya. Lalu kita pilih bagian mirror plane-nya, bagian di sini ya. Nah, yang penting itu kita pilih ini, new solid ya, supaya solid bodinya tuh menjadi dua ya, supaya dia mendapatkan pemisah antara yang bagian gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Lalu klik OK. Nah, maka akan terpisah ya solid yang pertama, ini solid yang kedua. Maka di sini ada dua body ya, atau solid body yang terpisah menjadi dua begitu. Kalau sudah, klik kanan, uncheck visibility-nya, klik kanan lagi, uncheck visibility. Oke, selanjutnya kita pilih modify ya, terus kita pilih move body karena kita terselectnya sebagian yang di sini ya. Kita klik yang bagian ini, kita pilih yang bawah, kita pilih rotate ya. Rotate ini kita untuk memutarkan ya, memutarkan bagian body yang mau kita pilih. Nah, kita pilih bagian body ya, body bagian yang ini, kita angle-nya pilih 180 derajat, kita putar balikan ke bagian bawah ya. Yang bagian ini posisinya di atas. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, pilih bodinya bagian ini ya, pilih axis ya, axisnya ya kita pilih yang origin ya. Nah, ini yang Z axis ya, di Z axis. Nah, ini kelihatan ada sumbu warna biru seperti ini. Lalu klik OK. Nah, posisinya di atas seperti itu. Oke, selanjutnya kita pilih plane lagi, kita pilih mid plane between two plane, kita pilih permukaan yang sebelah kanan dan permukaan yang sebelah sini, maka akan menjadi tengah-tengah ya posisinya. Sama seperti tadi, kita mirror lagi ya, kita pilih permukaan yang mau kita mirrorkan, klik semuanya. Lanjut yang di bawah ya, yang pastikan kita klik new solid, semuanya yang kita klik ya. Lalu kita pilih mirror plane ini yang tadi yang baru kita kerjakan. Nah, jadi akan menambahkan seperti ini, awalnya Z1 2, maka akan menambah jadi 3 dan 4 ya. Jadi solid yang pertama, solid yang kedua, solid yang ketiga, dan solid yang keempat seperti itu. Kalau sudah, klik kanan, uncheck visibility-nya. Oke, selanjutnya kita klik permukaan ini, kita klik sketch ya, lalu klik circle lingkaran, klik buat lingkaran pertama dan lingkaran kedua, klik 9 dimension, yang pertama 144, yang kedua 110. Maaf, ini 110 ya. Kalau sudah, kita klik kanan, klik OK. Kita klik kanan lagi, sini kita pilih construction agar jadi garis putus-putus. Kita ambil lingkaran untuk membuat lingkaran. Sini ukurannya kita pilih 10 mm ya.
klik kanan lalu klik OK. Nah, lalu kita pilih sirkular untuk membuat lingkaran secara otomatis mengelilingi pusatnya. Kita pilih garisnya, kita pilih yang bagian ini, dan kita pilih jumlahnya itu 8 ya, maka dia akan membuat lingkaran sejumlah 8. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita pilih 3D model, extrude. Kita pilih bagian yang ini, dan sini ukurannya 15 mm saja. Ya, akan membuat ketebalan seperti ini ya. Lalu klik OK. Oke, jadi seperti ini. Ya, selanjutnya kita klik permukaan ini, kita klik create sketch. Kita pilih lingkaran, membuat lingkaran, kita klik titik tengah, geser. Sini kita membuat 35 mm. Lalu kita extrude, kita berikan ketebalan. Ketebalannya 80 mm ya, lalu klik OK. Oke, lanjut kita berikan fillet. Di sini ukurannya 2,5 bagian yang ini. Jadi setiap sudutnya kita berikan fillet. Sini, sini. Oke, di sini, dan di sini terakhir. Oke, kalau jika sudah semua, lalu klik OK. Selanjutnya kita berikan material, pilih stainless steel ya, seperti ini ya, dan semuanya jadi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari gambar crankshaft kita pada hari ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.